Rekomendasi pemakaian pelembab. Jadi ketika kita mungkin pasien bertanya pemilihan sabun, pemilihan pelembab, kita juga bisa menerangkan kapan sih pelembab itu dipakai. Jadi kita pertama menggunakan pembersih yang non-iritatif. Kedua, setelah itu dalam waktu setelah mandi, dalam 2-3 menit dikeringkan, lalu langsung kita menggunakan pelembabnya. Pelembabnya di mana? Terutama area yang kering. Contohnya adalah lengan, tungkai, badan bisa sekitar pinggang atau perut, itu sering kering juga. Tapi sebenarnya pelembab pun dapat digunakan di seluruh tubuh, tergantung nanti dengan bahan pembawanya. Misalnya yang bahan lotion bisa lebih luas penggunaannya. Kemudian setelah itu, kalau sedang ada inflamasi atau kekumatan, kekambuhan, maka setelah penggunaan moisturizer dapat kita gunakan terapi pengobatannya. Jadi pengobatannya digunakan setelah penggunaan dari pelembabnya. Nah, pilar yang keempat adalah menghilangkan penyakit kulit inflamasi. Jadi, jika terjadi kekambuhan, maka sangat penting untuk meredakan inflamasi kulitnya. Pilihan terapi bisa berbagai macam sesuai dengan nanti klinis, beratnya, serta ataupun komplikasi yang terjadi. Pilihan pertama adalah kortikosteroid topikal, kemudian sparring partnernya bisa digunakan inhibitor calcineurin topikal, dan jika diperlukan, kita dapat gunakan kortikosteroid yang dikombinasi mengandung antibiotik atau antimikotik, kemudian dapat dilakukan tindakan kompres, pemberian antibiotik sistemik pada kasus infeksi sekunder ataupun yang rekalsitran, pemberian antiinflamasi sistemik pada penyakit yang berat, pemberian imunosupresan pada penyakit yang berat atau rekalsitran, serta penggunaan terapi fototerapi, misalnya dengan UVA ataupun UVB. Pemilihan kortikosteroid sebenarnya tujuannya adalah mengurangi peradangan, bukan menyembuhkan, karena kita tahu bahwa dermatitis atopik tidak dapat disembuhkan, tapi dapat kita kontrol keadaannya. Kemudian, molekul yang terbaru memiliki efek antiinflamasi yang lebih tinggi dan nyaman, lebih praktis. Kita harus pilih kortikosteroid berdasarkan potensinya, formulasinya, jumlah frekuensi, lama pemakaian, tadi ya sesudah pelembab, dan mempertimbangkan efek samping. Nah, pemilihan kortikosteroid ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Lisa, maka yang kita perlu highlight-nya adalah pilihlah potensi yang paling rendah namun yang paling efektif. Untuk lesi yang kronik, kita tentu memerlukan potensi yang lebih tinggi. Untuk yang subakut, gambarannya tidak terlalu kalau kronik kan biasanya sudah menebal seperti fase dewasa. Kalau yang akut artinya yang masih sangat yang merah, yang berbatas sangat membasah, kita pilih biasanya yang potensi sedang. Nah, untuk fase-fase pada bayi, tentu kita pilih yang potensi lemah sampai sedang dengan kortikosteroid potensi yang maksimum adalah potensi golongan 4. Pada fase anak, kita potensi yang tertinggi, potensi golongan 2, dan pada fase dewasa bisa digunakan potensi yang kuat ataupun yang sangat kuat. Nah, ini golongan chart yang steroid potensi chart. Kemudian pilihan yang kedua tadi adalah inhibitor calcineurin topikal. Kita dapat gunakan pilihannya adalah pimecrolimus untuk lesi inflamasi yang ringan dan sedang, ataupun tacrolimus pada inflamasi yang berat. Namun inhibitor calcineurin topikal ini tidak dapat berdiri sendiri. Dia biasanya kita combine. Nah, pemakaian biasanya digunakan sehari 1 atau 2 kali. Kemudian pemilihan kortikosteroid yang mengandung bahan aktif lain, antibiotik atau antimikotik, kita bisa berikan jika ada indikasi, misalnya ada infeksi atau adanya inflamasi berat. Namun ini biasanya hanya diberikan pada dokter spesialis kulit dan kelamin, mempertimbangkan apakah adanya dermatitis atopik yang berat ataupun yang rekalsitran tadi. Nah, ini adalah pemberian antibiotik sistemik. Pilihannya lini pertama adalah amoxicillin clavulanat dan cefalexin. Namun bisa juga pada yang MRSA kita berikan golongan clindamycin. Hal ini diperlukan jika terjadi infeksi sistemik ataupun pada dermatitis atopik yang rekalsitran.
Selain itu, kita juga dapat berikan kortikosteroid sistemik jika ditemui adanya peradangan yang berat. Kita menggunakan dosis yang setara prednison 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari. Pada kasus yang lebih berat, kita bisa pertimbangkan pada pemberian imunosupresan, namun ini hanya selektif sekali dipilih jika memang diperlukan pada kasus-kasus yang berat. Pemilihan fototerapi juga dapat diberikan pada kasus yang berat atau rekalsitran di PPK 3. Nah, ini yang tadi kita bahas mengendalikan dan mengeliminasi siklus gatal garuk. Di sini ada peran antihistamin yang menyebabkan rasa gatal. Oleh karena itu, pemberian antihistamin merupakan terapi salah satu bagian dari terapi dermatitis atopi. Nah, pemberiannya pilihannya adalah antihistamin 1 yang baik sedatif maupun non-sedatif. Biasanya sedatif kita berikan pada saat malam menjelang tidur karena pada penderita dermatitis atopik memang dijumpai adanya gangguan tidur akibat gatal dan ini sangat mempengaruhi quality of life-nya. Nah, kenapa terjadi gatal? Karena akibat garukan dia akan merusak struktur kulit di sekitarnya sehingga terjadi pelepasan histamin baik di lesi dan kemudian di sekitar lesinya. Dan akhirnya terjadi peningkatan histamin sehingga dengan pemberian antihistamin akan membantu mengurangi siklus gatal garuknya. Nah, ini salah satu box bagaimana kita terapi pada minggu pertama jika terjadi inflamasi, kita berikan steroid 2 kali sehari. Jika sudah perbaikan, dapat kita kombinasi dengan penggunaan steroid dan kombinasi dengan calcineurin inhibitor. Dan jika kemudian ketika sudah mulai membaik, kita jangka panjang kita bisa gunakan calcineurin inhibitor dan setelah itu fase maintenance di mana penggunaan moisturizer tetap diberikan. Dan seketika dari maintenance maupun remisi, moisturizer tetap digunakan. Demikian adalah kunci keberhasilan untuk terapi dermatitis atopi. Boleh saya simpulkan, hari ini adalah penyebab dari dermatitis atopi bersifat multifaktorial, perlu pendekatan terapi yang berpedoman pada 5 pilar tata laksana dermatitis atopi, dan pelembab merupakan terapi standar dari jangka panjang dalam tata laksana, kemudian pemilihan steroid topikal, sangat penting peranannya dalam fase inflamasi, serta tetap memerlukan terapi pemeliharaan dengan pelembab yang bertujuan untuk mencegah kekambuhan. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Margareta, paparan yang sangat luar biasa, sangat jelas, dan juga sangat konstruktif. Selanjutnya, kita ingin melihat atau mendengarkan juga paparan dari pembicara yang kedua, itu dari apoteker Lisa Aditama M. Farklin. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae beliau yang sangat banyak, tapi saya bacakan yang penting-pentingnya saja ya. Jadi apoteker Lisa Aditama ini sekolah S1 farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya dan dilanjutkan dengan program studi profesi apoteker juga di Ubaya dan mengambil S2 dan mengambil S2 di Ubaya dan S3-nya adalah di Universitas Erlangga. Dan saat ini masih berlangsung ya, semoga lancar studinya. Dan sejak tahun 1999, apoteker Lisa menjadi apoteker penanggung jawab untuk Apotek Pendidikan Ubaya dan juga 2003 menjadi dosen di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Dan sejak 2007 sampai saat ini menjadi konsultan kefarmasian di PT Campina Ice Cream Tbk. Oh, jadi kalau kita menikmati es krim dari Campina, itu atas racikan dari apoteker Lisa atau menjadi konsultan di perusahaan tersebut ya. Kemudian beliau menjadi koordinator program studi Magister Farmasi Universitas Surabaya dari tahun 2010 sampai 2015 dan sejak 2012 sampai saat ini menjadi supervisor diabetes care rumah diabetes Ubaya dan sejak Juni 2019 apoteker Lisa menjadi ketua program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Dan selanjutnya mari kita dengarkan materi mengenai peranan kortikosteroid topikal dalam terapi dermatitis. Bagaimana cara pemilihan dan juga bagaimana melihat efikasi dan efek samping. Kami silakan kepada apoteker Lisa Aditama M. Farklin. Terima kasih Prof. Kerry atas
perkenalan untuk diri saya. Selamat siang Bapak Ibu yang saya